Dalam cuaca yang kurang begitu baik pagi ini, kami sedang dalam perjalanan menuju Pulau Maratua di sebelah timur Derawan. Perairan Berau memang baru memasuki angin selatan, atau yang dikenal sebagai musim pacekliknya nelayan Berau. Pada musim ini, biasanya angin bertiup kencang sekali dan gelombang di laut pun cukup tinggi. Ombak putih seperti ini akan selalu mewarnai Laut Berau sampai sebulan lamanya. Mungkin karena posisi lautnya yang melintang dari utara ke selatan mengakibatkan ombak begitu besar. Sedangkan pada musim barat atau timur, perairan Berau ini tidak begitu bergelora, hanya angin saja yang bertiup kencang. Di Pulau Maratua nanti kami ingin melihat kegiatan nelayan memasuki musim paceklik. Biasanya nelayan di sini menghabiskan musim selatan dengan berkarang mencari satwa laut yang hidup di karang di sekitar kampung mereka. Ada kima, ikan kecil, gurita, juga keong-keongan. Kini kami sudah memasuki perairan Maratua sebelah utara. Lautan di sini lebih tenang, mungkin karena terlindung pulau utama. Di Pulau Maratua terdapat 5 pemukiman penduduk, yaitu Bohe Silian, Payung Payung, Bohe Bukut, Teluk Alulu, dan Tanjung Bahaba. Sebagian besar mata pencaharian mereka adalah nelayan, di samping petani kelapa yang berhasil. Lihat saja, di halaman-halaman penduduk banyak dijemur bungkil-bungkil kelapa untuk dibuat kopra. Pulau Maratua memiliki sebuah cincin atol yang berhimpit dengan pulaunya. Di sekitar karang atol inilah biasanya banyak nelayan yang mencari satwa laut saat air surut. Saat ini saya sudah sampai di Pulau Maratua. Ternyata Pulau Maratua itu besar juga, lebar, banyak sekali pulau-pulau yang ada di sekelilingnya. Nah, biasanya kalau lagi angin selatan seperti ini, penduduk di Maratua ini, khususnya ibu-ibu ya, banyak sekali yang berkarang. Nih seperti ibu itu, tuh. Hilang ibunya, hilang sini. Sini. Itu. Yuk, kita cari tahu aja berkarang itu apa sih ya. Wah, tadi ya kita tuhut tadi enggak sih kak? Kok gitu sih? Dia ketawa terus, lucu banget ibu itu. Gak sabaran pengen ketawa bareng sama dia. Turun dah gue ya. Iya, tolong. Cari cumi-cumi kalau dapat lolak ya diambil. Sekarang saya sudah sama ibu ini, mereka sedang mencari atau berkarang, mencari ini ya Bu. Ibu dapat apa aja Bu? Nah, Sekarang Bu. kalau bekarang itu macam-macam didapat, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Biasa juga dapat terepang, biasa Oh, iya. dapat Ini yang lolak. ibu dapat? Nah, itu kima. Kima. Nah, Oh, ini kima. ini yang di batu ini, yang kima. Yang di batu. Oh, ada lagi kima yang lain. Iya. Oh, biasanya ibu Yang seperti yang kima di pasir yang gini tadi, tapi dapat tadi kecil, sangat kecil. ibu belum Nah. dapat gurita. Nah, pernah juga dapat gurita kalau cari gurita. Gitu. Biasanya ibu Kalau dapat itu nyelam kita ngambilnya, ditombak dulu baru dipakai ini nah. Oh, gitu. Ibu biasanya kalau berkarang ini biasanya pas air pasang atau pas air? Air pasang naik sudah. Oh, air pasang naik. Iya naik sudah Oh, pulang iya. naik kapal. Hmm. Mana kita tahan sampai dalam. Alat yang digunain apa aja Bu? Nah ini untuk ambil kima. Ini yang besi ini. Kalau ini untuk gurita. Nah ini ini untuk gurita. Kalau untuk ini ngambil ya? bisa juga untuk gurita, untuk ikan. Nah
untuk anu cumi-cumi. Oh iya, jadi terus guritanya ditusuk dulu ya Bu, terus diambil pakai ini. Enggak, heeh. Iya. Ditombak dulu sama ini, baru Baru diambil sama ini. Kemarin Ini kan nih, dapat cumi-cumi cuma ditombak sama ini Terus Ibu ini mau cari lagi ya? Iya. Wah, saya ikut cari Ibu. Ajarin saya ya Bu. Iya. Sekarang saya mau cari Jauh tuh. sama Ibu. Hah? Mana? Sana jauh tuh. Kan kamu ke sana. Nggak apa-apa. Yuk. Nggak apa-apa. Saya Kebuka di- kan? Terbuka. Bikin begini, sampai dibuka. Terus di Nah, Oke, bagaimana? Direbus dulu. Direbus dulu. Iya. Dijual kah? Iya dijual kalau kering. Dijual kalau kering. Kalau Ini kalau kering di sini di Maratua ini 30 1 kilo. 30.000 1 kilo. Iya, 1 kilo. Biasanya Ibu sehari bisa dapat berapa banyak? Mana dapat 1 kilo? banyak kan 1 kilo tuh Banyak cari. Kalau cuma cari ini mungkin ya. Nah, kita kan cari lolak lah, cari kurita. Jadi jarang kita kalau nanti ada di batu baru kita bisa ngambil. Kalau enggak, nah, cari. Oh, begitu. Iya, macam-macam dicari. Yuk Bu, yuk. Cari Ibu ya. Ayo. Ajarin saya cari ya. Iya. Tapi jangan di laut ya. Jangan di laut. Pinggir sini aja. Pinggir-pinggir. Iya, nanti kamu di laut. Nanti kamu hanyut. Mana kita bisa ngambil? Untuk mencari buruan, kami berjalan melintas batu-batu karang di perairan dangkal Karang Maratua. Sesekali kami berenang dan menyelam bila permukaan air terlalu tinggi, sekaligus untuk melihat lebih jelas buruan kami. Di antara karang-karang ini cukup banyak terdapat kimah yang hidup di atas batu. Namun ibu ini hanya memilih ukuran yang agak besar. Bila diperoleh ukuran yang besar, besi pendek mirip pahat besar pun digunakan untuk membuka cangkang kimah yang menutup. Daging kimah dalam cangkang dikorek sedikit demi sedikit untuk memperoleh bagian yang diinginkan. Kimah ini merupakan salah satu sumber daya laut yang banyak dicari oleh konsumen. Konon, dagingnya mengandung zat afrodisiak untuk meningkatkan daya seksual. Jadi ini kimah yang saya dapat tadi pas saya bantuin, nggak bantuin sih, ngeliatin aja. Jadi tadi kimahnya setempat-tempatnya itu diambil di pakai alat seperti ini, diambil cungkil gitu, terus diambil kimahnya saja. Ini direbus katanya enak. Beberapa jenis lola dan keong-keongan lainnya juga tak luput dari incaran mereka. Selain dagingnya untuk konsumsi sehari-hari, cangkang keong-keongan ini juga bisa dijual sebagai hiasan ataupun bahan baku industri kancing. Memang, hampir semua buruan memiliki nilai ekonomis tinggi. Yang paling susah adalah menangkap gurita, karena tentakelnya mencengkram erat di dalam lubang persembunyiannya. Apalagi cairan tintanya yang mengaburkan pandangan.
Jauh sudah kami berjalan menyusuri karang-karang Maratua untuk mencari gurita, himah, dan keong-keongan. Namun tak cuma sebatas buruan kecil seperti tadi. Terkadang mereka juga berusaha menangkap buruan besar seperti ini. Malam hari kami singgah di kampung Bohe Bukut di sebelah barat Laut Maratua. Menjelang tengah malam nanti, saat surut air laut, kami ingin ikut warga di sini untuk kembali berkarang. Berkarang malam hari di sini disebut nganjuk dan biasanya dilakukan kaum lelaki. Saat tiba waktunya, kami segera membawa peralatan, terutama lampu petromak sebagai penerangan. Saya juga sudah mengenakan sepatu karang agar mudah melangkah di karang nantinya. Malam ini saya sama Pak Joli mau pergi berkarang atau nanjuk, kalau di malam hari namanya nanjuk. Nanti kita akan mencari ada ikan, teripang, lola, dan mungkin masih banyak lagi yang kita cari. Dan alatnya yang kita bawa apa aja nih Pak? Serapang, tromak, lampu serapang. Kalau kami di sini namanya bukan serapang ini, sandak namanya. Tomaknya sandak namanya. Ember ada. Ya. Pitromak, lampu pitromak. Ya udah. Siap ya Pak, yuk. Ayo, kita berangkat sekarang ya. Laut saat ini sedang surut terendah. Air laut di karang dekat pantai kini tinggal semata kaki dalamnya. Namun angin tetap saja bertiup kencang, sehingga sedikit menyusahkan kami. Kami terus berjalan menyusuri karang-karang di pantai barat Maratua, hingga air mencapai mata kaki. Di antara cahaya lampu petromak, kami mencari buruan kami. Selain memperhatikan buruan, kami juga harus waspada terhadap bulu babi yang tersebar di sepanjang karang. Terkadang kami harus berjalan memutar menghindari kumpulan bulu babi. Cuma Pak Joli aja yang bisa ngelihat, saya nggak bisa ngelihat. Buta. Pak Joli dapat siput. Ini juga diambil sama dia, siput. Cari lagi. Jadi kata Pak Joli ini isinya nanti dikeluarkan, terus dalamnya direbus. Kalau dijual per kilonya 25.000. Enak apa ya dimakan? Hampir tak ada ikan ataupun buruan lain yang kami lihat setelah sekian lama mencari-cari di air. Hingga suatu saat di antara remang cahaya lampu di air terlihat bayangan melintas. Pari, Pak. Hah? Pari. Apa tadi Pak? Pari. Pari. Iya. Hilang nggak? Pahit. Sedikit was-was juga setelah mengetahui ternyata bayangan tadi adalah seekor ikan pari. Andai duri pada ekornya mengenai kami saat melintas tadi. Aku takut.
Ya. Tangkapan kita yang kedua berupa stingray atau pari. Pari ini menyengat sekali, hati-hati kalau kena. Lumayan. Ayo kita cari lagi, Pak. Buntal ini nggak bisa diapa-apain kan, Pak? Maksudnya? Bisa dimasak? Bisa. Masa? Cuma ikan beri. Oh iya. Mau dimasukkan ke sini, Pak? Jauh-jauh dari saya, Pak. Pasien ketiga adalah ikan buntal. Tuh ikannya. Ternyata ikan buntal itu juga bisa dimakan. Saya baru tahu. Selama ini saya nggak pernah tahu. Saya taunya beracun. Yuk cari lagi. Di balik batu, kami pun akhirnya berhasil membidik ikan sungguhan. Walau berukuran kecil, Seliau ini. tapi lega rasanya bisa mendapatkan ikan juga. Oh, dapat. Ikan seliau. Seliau. Akhirnya dapat ikan yang normal. Tadi ada ikan buntel, sekarang ikan seliau. Lumayan. Ayo Pak, cari lagi Pak. Oke, cukup aja ya Pak ya. Mungkin karena cuacanya. Kayaknya tangkapan kita udah cukup hari ini. Soalnya mungkin karena cuacanya nggak mendukung, banyak banget anginnya. Terus kayaknya susah juga buat nyari ikannya. Cukup aja ya Pak ya. Cukup lah, Udah ya? kayaknya cukup. Yuk, pulang yuk. Selama air laut surut, kami nganjuk di Karang Maratua, hanya sedikit buruan yang berhasil kami temukan. Sementara angin kencang tak kunjung reda sampai pasang menjelang. Akhirnya, kami memutuskan untuk kembali ke kampung. Hasil tangkapan yang sedikit malam ini hanya bisa sebagai lauk atau dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk dijual dalam bentuk kering nantinya. Kehidupan nelayan kecil saat paceklik di Maratua.